Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Fahmi. Pada video ini saya akan membahas sebuah karya berjudul Mona Lisa Ode to Da Vinci nomor 5, karya Rudy Murdoch, dan dibuat tahun 2025 dengan kanvas berukuran 100 x 60 cm. Lukisan ini merupakan reinterpretasi modern dari Mona Lisa, tetapi ditempatkan dalam suasana khas Indonesia, lengkap dengan sawah, rumah, bendera merah putih, gunung, hingga pesawat kecil di langit. Secara makna umum, karya ini menggambarkan pertemuan antara warisan seni klasik dunia dan juga budaya Indonesia. Lukisan ini menunjukkan bahwa seni dapat melintasi ruang dan waktu, kemudian dibaca ulang sesuai konteks budaya baru, melalui penempatan Mona Lisa dalam latar Indonesia. Seniman seolah menyampaikan bahwa setiap budaya memiliki ruang untuk menafsirkan ulang ikon dunia dengan perspektifnya sendiri. Selanjutnya, saya akan menganalisis unsur-unsur seni rupa. Yang pertama ada unsur garis, tampak jelas pada jalan dan juga pola-pola sawah dan juga siliwat gunung yang terdapat pada gambar ini. Kedua, unsur warna, terlihat dari kombinasi warna cerah seperti biru, hijau, dan juga kuning keemasan yang menciptakan suasana yang segar dan modern. Ketiga, unsur bentuk muncul dari perpaduan bentuk realistis pada figur Mona Lisa dan bentuk datar dan sederhana pada background-nya, sehingga menonjolkan kontras yang menarik. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama ada keseimbangan. Keseimbangan ini bisa dilihat dari penempatan figur Mona Lisa yang tepat di tengah gambar dan juga background-nya terlihat simetris. Ketiga, ada penekanan. Jelas berada pada wajah Mona Lisa yang diberi warna yang cerah dan paling detail. Yang terakhir, saya memberikan apresiasi terhadap karya ini. Karya ini menarik karena mampu menyatukan ikon seni dunia dengan landscape budaya Indonesia secara kreatif dan juga menyegarkan. Seniman berhasil menciptakan dialog antara masa lalu dan juga masa kini, antara global dan juga lokal. Gaya visual yang unik serta keberanian menempatkan Mona Lisa dalam konteks yang tidak biasa membuat karya ini patut diapresiasi sebagai bentuk inovasi dan penghormatan terhadap sejarah seni. Terima kasih Pak Fahmi. Halo Pak Fahmi, perkenalkan nama saya Davina Jane Wijaya dari kelas 11F absen 10. Jadi, kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisis saya terhadap lukisan yang ada di belakang saya ini yang berjudul A Blaze of Ruby yang diciptakan atau dilukis oleh seniman yang bernama Tusita Mangalani di kanvas berukuran 90 x 60 cm dengan media warna yaitu gabungan antara manik-manik dan juga cat poster. Jadi untuk tema umum dari lukisan ini itu adalah untuk pengekspresian diri. Dan untuk makna umumnya yang saya tangkap itu adalah kita sebagai manusia harus bisa menjadi diri kita apa adanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 3 unsur dan 3 prinsip utama yang saya tangkap dari lukisan ini. Yang pertama untuk unsur-unsurnya itu ada tekstur. Jadi unsur tekstur dalam lukisan ini itu menurut saya paling menonjol karena pelukis menggunakan 2 bahan untuk mewarnai, yaitu ada manik-manik dan juga cat poster yang menghasilkan tekstur yang berbeda-beda. Seperti di sini manik-maniknya aja itu ada berbagai macam. Ada yang kayak teksturnya keras saat dipegang dan juga ada yang lembut karena ada lapisan kainnya seperti pom-pom di sini. Dan untuk bagian-bagian yang diwarnai dengan cat poster itu teksturnya jika diraba-raba itu lebih halus dan rata. Terus yang kedua itu ada unsur bentuk. Jadi pelukis menggambar tokoh ini dengan figuratif. Yang bisa dilihat dari wajahnya itu terasa sangat penuh karena matanya itu besar dan
bentuk bibirnya juga besar, namun hidungnya itu kecil, jadi kayak menarik perhatian gitu. Terus juga yang ketiga itu ada warna. Jadi warna yang digunakan oleh pelukis ini sangat banyak dan sangat kompleks. Seperti di sini merah itu kayak mengekspresikan jati diri yang kuat, dan setelah merah itu ada biru muda yang kayak menetralkan setelah warna merah yang kuat. Di sini tuh kayak lebih adem, dan juga ada warna kuning yang terlihat menonjol karena berada di belakang warna merah yang menonjol tadi. Lalu untuk prinsip-prinsip yang saya tangkap dari lukisan ini, itu yang pertama ada gradasi. Jadi jika kelihatan ini itu di bagian matanya banyak menggunakan gradasi dari warna biru lalu ke merah muda. Terus juga di sini pada background itu untuk warna-warna yang berada di dekat lengkungan ini itu warnanya sedikit lebih tua daripada yang di luar sini. Terus juga untuk yang di bagian rambutnya itu juga ada yang merahnya merah tua dan juga ada yang merahnya merah muda gitu. Terus untuk yang kedua itu adalah irama. Jadi pelukis itu sangat menonjolkan irama di bagian rambutnya karena pelukis menempelkan manik-manik ini secara repetisi, jadi lukisan ini tuh terasa lebih hidup dan juga mengalir. Lalu prinsip yang ketiga itu adalah keseimbangan. Jadi di lukisan ini tokoh itu digambarkan terletak di tengah, dan juga antara kanan dan kirinya itu sangat seimbang. Antara jaraknya dan juga garis lengkungannya itu sangat seimbang sehingga menimbulkan efek seimbang. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Fahmi. Hari ini saya siswi negeri Negeri Sabila absen 17 kelas 11F akan menunjukkan unsur dan juga prinsip dari karya seni yang ada di belakang yang berjudul Fireflies and Darkness by Aurelia. Karya seni ini dibuat dengan menggunakan cat akrilik pada media kanvas. Pertama adalah unsurnya. Unsurnya pertama-tama adalah warna. Warna dari latar belakang sendiri dapat kita lihat dari warna hitam yang bergradasi ke merah tua sampai ke merah muda. Hal ini menunjukkan bahwa sang seniman ingin menggambarkan suasana yang misterius, sunyi, dan juga berat dari pemilihan warna-warna yang gelap pada latar belakangnya. Kemudian pada figurnya kita dapat melihat bahwa sang seniman menggunakan warna-warna yang hangat pada wajahnya yang seperti warna merah, oranye, ataupun peach. Ini menunjukkan bahwa sang seniman ini membuat figur manusia semi-realistis. Kemudian pada bagian perut dan juga pada bagian dada menggunakan warna-warna cool seperti ungu, hitam, dan sebagainya untuk menunjukkan kesan ruang dan kekosongan ataupun kegelapan. Selain itu, ada juga titik-titik kuning yang menginterpretasikan dan menyimbolkan kunang-kunang atau fireflies yang menjadikan inti cahaya yang menerangi seluruh gambar ini. Fireflies-nya digambarkan pada tengah dada yang ingin menonjolkan dada tersebut dan juga pada di sebelah-sebelah bagian tengah. Kemudian ada juga warna hijau yang menunjukkan tanaman yang sudah menyertai tubuh figur manusia. Kemudian ada garis. Garis kita dapat lihat bahwa garis pada bagian atas pada bagian wajahnya itu lebih lembut daripada garis-garis yang ada pada bagian dadanya. Itu berarti sang seniman ingin menonjolkan perhatian para penonton kepada dada, yaitu bagian tengah yang memiliki banyak warna-warna terang berupa kuning fireflies. Kemudian di bagian bawah, garis tersebut kemudian menjadi lebih lembut lagi. Kemudian ada bentuk atau rupa. Dari gambar ini, bentuk yang paling terlihat jelas adalah sosok figur manusia ini. Figur manusia ini ingin digambarkan oleh sang seniman semi-realistis, tapi tidak menggunakan terlalu banyak detail sehingga tidak menjadi hiperrealistis. Membuat para penonton dapat menginterpretasikan atau menyimbolkan sosok figur manusia ini sendiri. Kemudian ada 3 prinsip. Prinsip pertama adalah penekanan.
seniman tersebut menggunakan pemilihan warna paling banyak pada bagian dada di sekitar lampu kuning ini. Ini menunjukkan bahwa bagian yang paling tertekan dan yang paling berat dari seni ini ada pada bagian dadanya, yang ingin meng-highlight kunang-kunang yang ada di bagian dadanya. Kemudian ada kesatuan. Dan kita dapat lihat bahwa sang seniman tidak hanya meletakkan warna-warna, tapi sang seniman juga memberikan detail shading ataupun gradasi yang terlihat pada latar belakang dan pada setiap warna-warna yang menyatu pada figur manusia, dan juga kuning-kuningnya dan juga tanaman alaminya. Yang terakhir, keseimbangan. Kita dapat melihat bahwa figur manusia di tengah ini sangat seimbang dan simetris dengan kanan kirinya. Apabila kanan kosong, maka kiri juga kosong. Itu yang membuat seni ini terlihat lebih simetris lagi. Selain itu, lukisan berada lebih berat pada tengah-tengah bagian dadanya. Tetapi pada bagian bawahnya dibuat vertikal seperti tiang yang menjulur, sehingga membuat kesan bahwa tanaman tumbuh alami, tetapi tanaman tersebut lebih lebat di bagian dada dan di bagian kulit dan di bagian pencahayaan kulit, yang menunjukkan kealamian. Terima kasih Pak Fahmi. Selamat pagi, siang, dan sore Pak Fahmi. Perkenalkan, nama saya Jessica Natania dari kelas 11F nomor absen 21. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lukisan karya Agus Putu Suatnya yang berjudul Wildlife Tourism in the Planet Water Space Series yang dibuat dengan cat akrilik di kanvas berukuran 150 x 130 cm pada tahun 2024. Pertama-tama, saya akan menjelaskan makna dari lukisan ini. Jika kita lihat lukisan ini tentunya memiliki makna yang sangat mendalam, di mana di sini ada astronot yang menggambarkan manusia yang memiliki teknologi tinggi. Astronot ini sebagai manusia modern yang hadir ke alam liar. Ini menggambarkan bahwa manusia modern seringkali hadir ke habitat alam liar. Seringkali manusia hadir ke habitat alam liar dengan cara yang tidak sepantasnya. Seperti yang dilakukan oleh astronot ini menggunakan peralatannya modern dengan alat komunikasi juga handphone. Astronot ini menganggap alam seakan-akan sebagai tempat wisata, bukan sebagai rumah yang seharusnya kita lestarikan dengan baik. Dan tentunya kita lihat dengan alam yang sangat hijau ini menggambarkan bahwa kini manusia sudah jauh dari alam yang seharusnya kita lestarikan dan kita jaga dengan baik-baik. Alam yang hijau tidak kontras dengan manusia modern dengan alat-alat yang sangat lengkap. Ini memberi pertanyaan bagi para penonton, apakah kita sebagai manusia masih menjadi bagian dari alam atau justru kita menjadi makhluk asing bagi alam semesta itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di lukisan ini. Yang pertama, titik. Titik digunakan secara luas sebagai detail mikro yang memperkaya tekstur visual. Pada dedaunan, titik-titik kecil yang ada di lukisan ini menambahkan tekstur yang sangat padat dan juga daun-daun rapat yang hidup. Sedangkan pada bulu hewan, titik-titik halus ini memberikan nuansa halus pada permukaan tubuhnya. Sedangkan pada gelembung-gelembung kecil, titik-titik ini memberikan nuansa cahaya yang sangat alami, di mana titik-titik ini bukan sekedar sebagai pelengkap saja, tetapi digunakan untuk menciptakan sebuah karya yang menggambarkan atmosfer hutan tropis yang sangat rinci, seolah-olah setiap bagiannya memiliki denyut-denyut kehidupan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang garis. Garis merupakan elemen dominan dalam lukisan ini. Garis melengkung tampak pada kontur tubuh hewan, batang-batang pohon, lalu juga ada dedaunan. Garis-garis ini memberikan kesan kedamaian. Sementara itu ada garis geometris yang bisa kita lihat pada kostum astronot, di mana garis geometris ini menggambarkan garis lurus yang ada pada perangkat elektronik, lipatan baju, dan juga garis tegas pada helm. Ini menghasilkan kontras visual yang sangat kuat. Garis juga digunakan untuk mengarahkan pergerakan mata penonton dari bagian bawah, yakni bagian hewan-hewan, hingga bagian atas. Ini memberikan perjalanan visual yang sangat dinamis bagi para penonton. Lalu, kita lanjut. Masuk ke unsur yang ketiga, yakni bagian bidang. Bidang dibangun dari pertemuan garis dan warna. Bidang alam seperti
pepohonan, hewan, tanah, dan air ini dibentuk dari bidang organik yang tidak beraturan. Bidang-bidang ini menciptakan lanskap penuh detail yang terkesan padat dan hidup. Sementara itu, astronot dibangun dengan bidang geometri yang mengkomunikasikan ketidakharmonisan antara manusia modern dengan lingkungan alami. Kehadiran bidang teknologis yakni astronot di tengah bidang organik yang sangat rimbun ini menggambarkan manusia modern yang menciptakan tegangan visual yang menarik, di mana manusia modern tidak lagi menjadi bagian dari makhluk alam semesta. Lalu yang selanjutnya ada warna. Warna hijau mendominasi, menegaskan suasana hutan yang lebat, lembut, dan lembab. Hijau tua pada dedaunan bawah menciptakan misteri, sedangkan hijau muda di bagian atas memberikan kesan cahaya yang menembus rimbunnya pohon. Lalu selanjutnya ada warna coklat tanah dari tubuh hewan memberikan kehangatan sekaligus menyatukan elemen-elemen natural. Warna putih dan abu-abu pada astronot ini memberikan kesan yang harmonis dan kesan visual yang sangat indah, di mana ini bisa membantu kita sebagai para penonton untuk memahami bahwa konsep utamanya adalah manusia yang mengganggu alam semesta. Karena dengan warna yang berbeda bagi astronot ini, yakni warna abu-abu, kita menjadi paham bahwa astronot ini merupakan pusat perhatian utama kita. Lalu ada warna pelangi transparan pada gelembung-gelembung ini menambahkan kesan magis dan fantasi. Lalu selanjutnya ada tekstur. Tekstur yang sangat kaya, baik tekstur nyata maupun tekstur visual pada pepohonan dan rumput. Tekstur visual muncul dari sapuan kuas, yakni sapuan kuas yang rumit untuk menstimulasikan permukaan yang kasar. Lalu tekstur bulu hewan tampak lembut namun juga tegas, menciptakan kesan alami. Selanjutnya ada tekstur pakaian astronot, tampak keras, berlapis, dan juga sintetik. Kontras tekstur ini menjelaskan perbedaan dunia organik dan dunia mekanis. Permukaan sungai dibuat halus, memantulkan cahaya, menambah dimensi sensorik pada lukisan. Lalu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip seni rupa. Tentunya jika melihat lukisan ini, kita akan memahami bahwa prinsip yang pertama adalah prinsip kesatuan unity. Kesatuan terbentuk dari konsistensi gaya visual, palet warna yang harmonis, dan ritme bentuk dedaunan yang berulang. Meskipun terdapat perbedaan yang besar antara manusia modern juga elemen alam liar, seniman tetap mampu menyatukan keduanya melalui komposisi yang rapat dan detail halus. Semua elemen meski berasal dari dunia yang sangat berbeda, tampak berada dalam satu alam fantasi yang kohesif. Lalu kedua ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan yang digunakan adalah asimetris karena komposisi tidak dibagi secara simetris kanan kiri, namun keseluruhan lukisan tetap terasa seimbang secara visual. Misalnya, astronot yang berada di sisi kanan diseimbangkan dengan hewan-hewan yang berada di sisi kiri, yakni ada hewan harimau dan kijang. Dan tentunya pada bagian tumbuhan yang gelap dari sisi kiri diseimbangkan dengan bagian sungai yang tampak terang karena ada cahaya matahari di kanan. Lalu, selanjutnya ada bagian irama atau prinsip irama yang kita kenal dengan rhythm. Irama tercipta dari pengulangan elemen-elemen seperti dedaunan, garis batang pohon, pola rumput, gelembung-gelembung, dan lain sebagainya, serta gerak hewan. Ritme ini memberi kesan visual yang mengalir. Seseolah mata penonton diajak berjalan mengikuti aliran sungai yang damai. Ritme organik pada hewan dan tanaman berpadu dengan ritme kaku yang dibawa oleh perangkap astronot yang modern, menambah kompleksitas suasana yang ada. Lalu selanjutnya ada pusat perhatian. Pusat perhatian utama adalah astronot yang menjadi sorotan utama karena warnanya paling tenang, peralatannya paling banyak, dan ia tampak lebih berbeda daripada elemen-elemen yang ada di sekitarnya. Karena astronot ini merupakan manusia modern, seperti tema utamanya manusia modern yang datang ke alam semesta dan mengganggu alam semesta. Bentuknya paling kontras dibanding dengan lingkungan sekitar, refleksi helm yang sangat mencolok, sementara pusat perhatian sekunder adalah harimau kecil dan gelembung-gelembung yang ada di sekitarnya yang memberikan interaksi visual menarik dengan tokoh utama yakni astronot. Lalu selanjutnya ada proporsi.
proporsi seluruh objek sebagian besar tampak realistis, yakni ukuran hewan, manusia, tampak sesuai seperti alam, yakni alamiah. Namun, terdapat sedikit improvisasi pada ekspresi hewan. Jika kita lihat, ekspresi harimau tampak seram dan ini ekspresi ular tampak seram, ini menambahkan kesan yang fantastis yang ada di dalam dunia realistis. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Pak Fahmi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Misha Ananda dari kelas 11 absen 28. Hari ini saya akan menganalisis sebuah karya seni rupa, yaitu lukisan yang berjudul Life Choice to a Bed or to Live, yang diciptakan oleh Amelia Dina. Karya seni ini menggunakan cat poster dan kanvas. Jadi, karya ini menampilkan sebuah pohon yang satu sisinya lebat serta berbuah, sedangkan satu sisinya lagi lebih rapuh dan kering. Hal tersebut mencerminkan adanya dua pilihan dalam kehidupan, yaitu untuk bertahan dan terus tumbuh atau terbaik, dan juga untuk menyerah dan rapuh, yaitu wither. Jadi untuk hasil analisis saya menemukan tiga unsur utama dari karya seni rupa ini. Yang pertama adalah garis. Garis merupakan unsur yang paling dominan dari karya seni ini karena dapat kita lihat sendiri di sini tanahnya seperti ada garis yang berliuk dan juga memiliki garis berpola spiral pada lampu tanahnya. Hal tersebut memberikan kesan dinamis untuk karya lukisan ini. Lalu yang kedua ada warna. Pelukis memberi warna yang kontras untuk karya seni lukisan ini. Pada langitnya diberi warna kuning dan biru, dan pada tanahnya diberi warna kuning kecoklatan dan dicampur dengan merah serta hijau. Hal tersebut memberi tambahan kedalaman pada ekspresi lukisan ini. Lalu untuk yang ketiga yaitu tekstur. Kita dapat melihat pelukis memberi satuan luas yang cukup jelas dari urutan garis yang berlapis satu dengan lainnya. Hal ini membuat drama saat penonton melihat lukisan ini. Lalu untuk prinsip dari karya seni, yang pertama adalah keseimbangan. Pelukis membuat karya seni ini dengan keseimbangan asimetris, di mana yang satu sisi pohon lebih lebar dan berbuah, sedangkan satu sisi pohonnya lagi kering. Namun karena batang pohonnya dibuat berliuk serta backgroundnya seperti bergelombang mengelombang gitu, maka walaupun yang satu lebih ramai dan yang lebih sepi, tetap enak dilihat dan tetap estetis. Selanjutnya ada prinsip pusat perhatian. Jadi penonton dibuat perhatiannya itu terpusat paling utama ke bagian atas bawahnya ini yang mana memiliki daunnya banyak dan buah dengan warna yang mencolok merah serta backgroundnya itu biru. Jadi membuat penonton begitu melihat lukisan ini tuh langsung perhatiannya terpusat ke arah sini. Nah, yang terakhir ada irama, yang mana di sini banyak gelombang-gelombang garis yang berlapis satu dengan lainnya dengan warna yang kontras, membuat perhatian penonton seperti mengalir mengikuti seluruh arah gerakan garis ke segala sisi lukisan ini. Hal tersebut membuat lukisan ini menjadi lebih ekspresif dan juga hidup dan tidak membosankan untuk dilihat. Sekian analisis dari saya. Selamat sore Pak Fahmi, saya Terenia dari kelas 11F akan menganalisis lukisan yang berada di samping saya. Jadi lukisan ini oleh Alodia Yap dengan judul The Moment Where the Idea Comes, dilukis pada tahun 2023. Jadi lukisan dua dimensi ini menggunakan media akrilik on canvas dengan ukuran 40-60 cm. Jadi lukisan dua dimensi ini mencakup tema kemunculan ide atau terinspirasi pada suasana yang hening dan tenang. Jadi pada lukisan ini menurut saya makna umumnya mencakup seorang yang sedang berbaring horizontal atau tidur tetapi dengan keadaan sadar.
Jadi kita bisa lihat tanaman-tanaman sebelah ini juga mencakup ide-ide yang mungkin sedang bertumbuh. Seperti yang kita bisa lihat, gores-goresan yang terdapat di lukisan ini juga mewakili ide-ide yang muncul secara spontan. Dan selanjutnya adalah unsur-unsur seninya. Jadi kita bisa lihat bahwa unsur-unsur seni pertama adalah garis. Garis seperti yang saya telah katakan adalah garis-garis yang digunakan sebagai goresan di sini. Jadi goresan di sini itu dilukis secara tidak konsisten. Jadi ada yang miring, ada yang berbeda-beda warna, dan ini menunjukkan bahwa ide-ide yang muncul itu secara tidak konsisten dan beragam. Jadi ide-idenya semua berbeda. Selanjutnya adalah unsur tekstur. Jadi di sini seniman sengaja menggunakan tekstur lembut pada manusia dan pada langitnya, dan juga tetapi menggunakan tekstur kasar pada tanaman, rambut maupun shadownya, sehingga ini memberi kesan kontras. Selanjutnya adalah unsur warna. Jadi di sini seniman menggunakan warna-warna muted atau warna-warna lembut seperti ungu kecoklatan, pink, kuning, dan biru, dan warna-warna lainnya. Jadi warna-warna lembut ini memberi kesan kehangatan, kelembutan, dan kedamaian. Selain itu, lukisan ini mencakup beberapa prinsip-prinsip seni. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Jadi di sini lukisan ini menunjukkan keseimbangan karena kita bisa lihat sebelah sini bahwa banyak yang sedang terjadi, sangat ramai dan penuh tanaman, sehingga ini menunjukkan bahwa sisi sini itu sangat penuh, dan karena sisi sini penuh maka sisi sini juga harus penuh. Maka seniman menggunakan tubuh perempuan untuk memenuhi sisi sini, sehingga ini menunjukkan kesan keseimbangan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip seni. Jadi prinsip seni yang pertama adalah keseimbangan. Jadi kita bisa lihat bahwa seniman itu melukis banyak hal di sisi kiri saya. Maka karena sisi kiri sini penuh, sisi kanan juga harus penuh. Maka seniman menggunakan tubuh perempuan untuk memenuhi sisi kanan, sehingga itu memberi kesan keseimbangan. Selanjutnya adalah prinsip penekanan. Jadi kita bisa lihat ada warna-warna hangat yang terdapat pada tubuh perempuan ini. Jadi seniman itu sengaja menggunakan warna-warna hangat seperti merah, coklat, ungu kecoklatan untuk memberi penekanan bahwa objek utamanya adalah perempuan ini. Disebabkan warna-warna yang berbeda ini, perempuan ini terlihat lebih jelas dan lebih berbeda daripada lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah prinsip komposisi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa perempuan ini berbaring tidur horizontal sehingga memberi kesan damai dan tenang. Itu saja dari saya, terima kasih.